Benda kuno ini terletak di lingkungan SMP Negeri 2 Sawahan, Dusun Ampel Gading, Desa Duren, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Keberadaannya dikeramatkan warga sekitar sebagai punden, dirawat dan dijaga dengan baik oleh staf tata usaha di sekolahan tersebut. Berupa batu andesit dengan tinggi sekitar 25 cm, lebar 20 cm dan tebal 10 cm, bertuliskan angka Jawa kuno 1350 yang diduga tahun Saka atau jika dikonversi ke Masehi menjadi 1428 Masehi. Era Majapahit di bawah kekuasaan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Di bawah batu terdapat satu bata kuno dengan tebal 7 cm, lebar 17 cm dan panjang 30 cm. Diduga batu bata dari pemukiman penduduk. Setelah melakukan observasi, pemerhati sejarah Nganjuk Aristrio Effendi menduga batu andesit bertuliskan angka tahun Saka tersebut merupakan bandul timba air era Majapahit. Dirinya berasumsi daerah ini dulunya merupakan pemukiman atau tempat peribadatan kuno, mengingat letaknya yang berada di lereng pegunungan. Kali ini kita mencoba observasi yang menurut warga di sini ada satu benda ya, katakan benda peninggalan klasik di Buddha ya. Sebabnya di sini ada batu yang sudah terbentuk dan itu ada tulisan angka tahun. Nah, angka tahun ini yang kita baca, ternyata angka tahun ini pada masa era kerajaan Majapahit. Terus tapi kalau lihat dari bentuknya ini memang alat untuk pengambilan air. Jadi untuk membantu untuk bandul bahasanya, mempermudah masyarakat zaman dulu itu ketika mengambil air itu, ini untuk memberi beban, seperti itu fungsinya. Benda seperti itu biasanya ditemukan di tempat-tempat apa saja? Kalau benda ini kita temukan biasanya itu di tempat-tempat bekas bangunan-bangunan perkampungan kuno ya, yang biasanya jauh dari area sungai, dan di sini biasanya itu perkampungan itu memang menggunakan air sumur. Sebabnya ada alat untuk memperberat pengambilan air biar lebih cepat, dan ini ukurannya cukup berat, ada 5 kilogram ya, berarti tempatnya pengambilan air ukurannya besar, jelas seperti itu ukurannya. Ini beratnya juga lumayan berat ya, ada 5 kilogram seharusnya. Berarti di sini dimungkinkan di sini itu ada perkampungan masyarakat kuno pada era Majapahitan. Untuk batu batanya itu Mas bisa dijelaskan? Kalau batu bata jelas itu eranya era kuno ya, era kerajaan Hindu Buddha. Pokoknya motifnya itu jelas, tapi motifnya ini memang kalau motif antara untuk bangunan percandaan atau peribadatan dengan bangunan rumah tinggal itu memang berbeda. Kalau ini kita lihat itu ada tandanya garis-garis seperti itu. Nah, itu biasanya itu bukan untuk bangunan percandian atau tempat peribadatan secara besar, tapi ini kelihatannya bangunan rumah tinggal atau mungkin pondasi atau mungkin pengaman atau talut seperti itu. Jadi seperti itu kondisi bentuk dari temuan yang ada di sini. Artinya dugaannya di sini itu pemukiman atau bagaimana Mas dulunya? Kalau kita ada benda seperti ini, ada pemukiman, otomatis ada masyarakat yang pernah bermukim di sini. Dulu mungkin di hutan, tapi ini sekarang kita tuh di Gunung Wilis ya, cukup dekat. Ini kita sudah di Gunung Wilis sebenarnya. Mungkin jarak 2 kilo kita udah naik terus, soalnya kita dari bawah naik motor. Nah, berarti di sini dulu itu juga ada tempat peribadatan. Nah, jarang sekali kita temukan itu kayak pemberat seperti ini tuh ada angka tahun. Ada angka tahun seperti itu. Berarti di sini peradabannya jelas, masanya jelas, eranya jelas, kerajaannya jelas. Cuman
kita belum tahu siapa tokoh di sini yang pernah hidup di sini, kita yang belum tahu, belum ada kita temukan prasasti atau nama-nama itu belum tahu, hanya kata yang kita dapatkan tertulis di batu itu. Benda cagar budaya ini sudah ada pada tempatnya puluhan tahun lamanya, bahkan sebelum ada bangunan sekolahan yang dulunya merupakan ladang persawahan penduduk. Konon benda ini memiliki tuah tersendiri hingga disakralkan oleh masyarakat setempat. Puguh Hadi Prayitno, juru kunci yang juga TU sekolahan setempat, pernah sekujur tubuhnya gatal setelah tidak sengaja melangkahi benda tersebut. Nun Sewu ini ada di desa Dusun Ampel Gading, desanya Nduren, terletak di SMP 2 Sawan. Nah, SMP 2 Sawan itu berdiri tahun 95, saya menjadi TU di sini 97. Ini untuk hunian ini sudah lama sekali. Nah, titiknya di sini, mitos yang saya terima itu batu ini pernah dibuang, ternyata kembali lagi. Terus selain itu saya sendiri pernah mengalami batu ini pernah dipindah di pojokan sekolahan. Waktu itu mau turun hujan, saya belum punya sepeda motor, aksesnya jalan, itu saya coloti, ternyata saya gatal semua ini. Alhamdulillah sembuh sendiri. Ada ritual khusus Pak Nah, warga sini? waktu malam Jumat Legi di sini diadakan seperti apa ya, yasinan apa itu ya, malam Jumat. Ya, itu jemaahnya banyak sekali Pak. Datangnya dari luar kota, ada yang dari sini. Terlepas dari mitos yang diyakini masyarakat setempat, benda ini merupakan saksi bisu sejarah dan budaya bangsa yang harus dirawat dan dijaga sebagai warisan leluhur. Sementara di luar bangunan atau cungkup benda yang disakralkan ini ada sebuah batu yang bentuknya menyerupai umpak, dipahat sederhana. Belum bisa dipastikan apakah batu ini dibuat masa klasik atau modern. Dari Nganjuk, Tim Liputan Agis Cyber melaporkan.